Jadi ini topik paling emang paling sering gue bawain, yaitu transformasi dari wedding photographer atau teman-teman punya hobi motret, kemudian mau merubah jadi business owner gitu. Nah, kalau kesehariannya kan biasanya motret, jadi fotografer, turun ke lapangan dan lainnya gitu. Nah, sekarang hari ini, malam ini kita akan bahas gimana sih mau perubahannya ketika teman-teman udah menjalani motret, jadi fotografer. Nah, sekarang prosesnya jadi business owner kayak gitu. Oke, next. Oke, kita lihat dulu ya sejarah gue ya, sejarah singkat. Gue umur udah 41, lumayan. Kemudian lulus kuliah juga udah lama banget, 20 tahun yang lalu. Belajar motret juga sejak 3 tahun setelah kuliah, gue belajar motret. Masih pakai kamera analog waktu itu. Kamera analog bertahan sekitar sampai tahun 2005-2006. Nah, gue migrasi sampai kamera digital dimulai dari tahun 2009. Oke, nah 2 tahun setelah itu gue diriin Alienco Fotografi. Jadi Alienco ini udah sekitar hampir 9 tahun lah ya. Jadi kalau lihat di sini gue juga jadi admin di Indonesia Wedding Photographer, kemudian ngisi workshop juga di Canon. Nah, sekarang ada komunitas pengusaha fotografi dokumentasi, itu gue di bagian development. Oke, next. Oke. Ya, next. Tadi BTS sudah, nonton udah. Oke, sekarang kenapa sih gue milih foto pernikahan gitu. Nah, waktu itu menurut gua foto pernikahan itu adalah yang paling gampang dijangkau, paling dekat dengan dunia kita. Jadi nggak terlalu susah cari pasarnya gitu. Kemudian kita nyari teman-teman yang mau ngajarin juga banyak waktu itu. Dan yang pasti kuehnya besar ya, karena wedding itu sepanjang tahun ya. Teori itu ternyata terpatahkan setelah di era COVID ini. Ternyata wedding itu sempat berhenti juga karena kebijakan pemerintah. Tapi di masa itu gue mulai mau jadi fotografer wedding, ya gue mikir bahwa kuehnya gede dan semua orang pasti menikah gitu, kecuali kultur Indonesia berubah gitu. Jadi pikiran gue itu, gue sempat nyoba foto model, ya pastilah ya kalau awal-awal kita foto model, foto serangga, foto landscape dan seterusnya. Nah, akhirnya gue ketemu guru gue, ya udah gue nentuin foto pernikahan gitu. Oke, sip, next. Oke, nah langsung ke topik inti, yaitu transformasi dari fotografer jadi business owner. Jadi sekitar 2009 yang tadi gue sempat ceritain, 2009 itu gue masih baru megang kamera 1000D tuh, Canon 1000D dengan modal cuma 4 juta, kamera harganya cuma 4 juta rupiah. Di situ gue belajar, datang ke senior gue untuk minta diajarin untuk tandem, OJT, on job training ya. Gue datang minta ikut ngejob gitu. Nah, dari situ gue turun tuh sekali, 2 kali, mungkin sekitar 5-10 kali dari free. Akhirnya gue dibayar 50.000, 100.000 gitu lah. Gue senang aja sih saat itu gitu, di tahun 2010-an, 2009-2010 gitu. Nah, di saat itu umur gue ya belum nggak kayak sekarang ya, masih banyak teman-teman gue yang menikah gitu. Jadi teman-teman yang umurnya sekarang sekitar 20-an, 25, 26
pokoknya di usia pernikahan itu paling enak banget untuk memulai wedding fotografi ini, baik jadi fotografernya atau di bisnisnya. Karena teman-teman bisa jualan ke ring 1. Teman ring 1 itu siapa sih? Teman SMP, teman SD, teman kuliah, teman SMA, tetangga kayak gitu yang umurnya seumuran sama gue waktu itu gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Nah, tiba-tiba akhirnya gue bisa jualan. Nah, begitu gue jualan, nah gue carilah teman-teman komunitas-komunitas buat bantuin gue. Beberapa temen juga yang gue pikir untuk bisa bareng, tandem terus jalan. Akhirnya gue dapat orderan. Nah dari situ sederhana banget, jadi transformasinya nggak terlalu ribet. Dari gue moto wedding, akhirnya gue nyari klien sendiri gitu, bisa jualan. Modal utama kalau lu mau jadi owner ya penting itu ya jualan gitu. Nggak ribet-ribet. Gue di saat itu ya di 2011 itu gue mau bikin Alienco. Itu 2011 gue statusnya masih karyawan. Gue berdiri di 2 kaki, jadi gue karyawan juga, karyawan bank swasta. Kemudian gue moto juga, jadi kebetulan kerjanya sip-sipan, jadi enak juga tuh ngejalaninnya. Moto juga. Nah terus gue ngelola tim juga, jadi teman-teman yang di Depok fotografi yang bisa moto gue ajak-ajakin juga gitu. Jadi kalau satu hari bisa ada 2 job, bisa bagi tim kayak gitu. Itu awal-awalnya. Akhirnya 2011 gue bikin Alienco. Nah pertama yang gue lakukan apa sih? Gue pertama nyari nama udah ketemu, Alienco, Alien Konco-konco singkatannya. Atau itu ya, sejarahnya tuh ya? Itu. Tapi yang benernya Ali and Company. Jadi gue dan teman-teman lah ya. Itu beberapa lama setelah itu Instagram belum hype banget. Waktu itu Instagram masih ada, tapi ada di iPhone aja. Nah gue bikin website. Nah dari website itulah gue mulai jualan di sana gitu. Selain gue registrasi di weddingku juga. Saat itu Brandstory belum ada tuh. Nah, dari awal-awal gue berdiri itu gue hire 1 orang tim gue untuk moto juga, terus dia bikin konten. Nah, unik juga ya. Jadi awalnya itu gue langsung bikin konten. Jadi gue bikin Instagram, bikin website. Nah, website gue tuh perlu gue isi, gue desain, nah kayak gitu-gitulah gitu. Nah sampai sekarang gue udah 2 kali pindah tempat. Nah terakhir tim gue ada 14, sekarang sisa tinggal 8 karena corona gitu. Oke, proses transformasinya simple ya teman-teman. Nah kalau teman-teman di zaman sekarang ya, seiring jalan gue ngikutin materi-materi bisnis, ternyata ada proses transformasi yang jauh lebih kompleks dan ada teorinya gitu. Seperti teman-teman harus bikin bisnis canvas model, riset pasar, tes produk dan semacamnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari referensi bisa di YouTube, namanya bisnis canvas model. Itu waktu dulu gue belum kenal, belum melakukan. Nah untuk kedepannya ya kita udah pakai rujukan itu kayak gitu. Oke, next. Nah pertama-tama yang teman-teman harus ketahui kalau mau berbisnis apa sih gitu. Nah tujuannya itu apa teman-teman? Kalau tujuannya mau dapat duit, moto jadi fotografer duitnya banyak juga, jadi freelancer duitnya banyak juga, jadi karyawan banyak juga kayak gitu. Jadi kalau di gua bisnis itu bukan tujuan, bisnis itu adalah kendaraan untuk jembatan kebermanfaatan. Jadi kita bisa memberikan rezeki kepada orang-orang di sekitar kita, bisa ngasih gaji ke karyawan kita, terus keluarganya juga bisa terpenuhi kehidupannya, kita support
orang-orang, CSR, kita jalanin CSR juga untuk Alienko gitu. Misalkan ada orang yang waktu itu ada musibah penipuan WO ya, kemudian kita support kayak gitu-gitulah. Itu bisnis itu jembatan untuk memberikan manfaat buat orang lain gitu. Nah kalau teman-teman gue yang penting duit. Nah pokoknya pikirin deh, nggak mesti berbisnis gitu. Jadi bisa jadi fotografer atau freelancer tetap duitnya banyak gitu. Nah berbisnis juga nggak sederhana, capek pasti namanya kerja. Kalau teman-teman freelancer ya yang sekarang biasa motret, dapat bookingan, moto, store file, selesai. Nah ini beda ceritanya kalau business owner nih. Nah kalau bisnis teman-teman harus nyiapin dari marketing kit, nyiapin presentasi, eksekusi, backup file, olah data, sampai jadi album, sampai delivery, sampai filenya jadi mateng, kemudian diolah lagi jadi marketing kit lagi, jadi begitu lagi ekosistemnya seperti itu. Nah banyak ya, jadi nggak sederhana. Oke, next. Nah, itu tadi udah diulas sebagian. Jadi analoginya kalau teman-teman itu sebagai freelancer, fotografer, itu cash-nya sangat cepat ya, teman-teman moto itu langsung dapat duit. Nah, nelayan juga gitu, dianalogikan bahwa nelayan malam pergi, kemudian pagi dia udah dapat ikan dari mancingnya. Nah, kalau pebisnis itu diibaratkan petani, jadi prosesnya cukup panjang dari menyiapkan benih, kemudian menyemai, nanam, ngairin, mupuk, sampai panen. Selesai panen bisa langsung dijual? Enggak, ternyata dari gabah jadi beras, dari beras delivery lagi ke customer, panjang ceritanya. Jadi dan itu butuh waktu berbulan-bulan gitu. Jadi agak sulit nih kalau berbisnis untuk instan. Nah kalau kita bisnis ya panjang kan, kita bikin tim, belum lagi di perjalanan timnya resign, kemudian bermasalah dengan file, tiba-tiba file hilang, amit-amit ya sampai nah kayak gitu, banyak banget kendalanya seperti itu. Belum lagi ya kewajiban kita untuk gajian, operasional, maintain vendor, banyak banget. Dan teman-teman yang mau jadi pebisnis jangan harap bisa tidur nyenyak. Apalagi di saat awal-awal masih semua kita lagi mencari bentuk, trial error dan sebagainya gitu. Tanggung jawabnya makin luas ya Bang Ali. Luar biasa ya kalau tanggung jawabnya. Udah bukan gitu. Luar biasa ya. Ya gimana Jess? Tanggung jawabnya makin luas ya. Iya betul. Tanggung jawabnya berkali-kali lipat. Nah gitu. Kalau teman-teman milih jadi pengusaha. Jadi kalau mau orang yang mau simple-simple aja ya pilihannya bukan pengusaha. Pilihannya jadi fotografer aja cukup. Nah tapi ada yang ngebedain teman-teman. Kalau teman-teman jadi fotografer, teman-teman gak berangkat, gak dapet duit. Nah yang ngebedain kalau kita pengusaha, teman-teman gak berangkat moto, duitnya tetap jalan gitu. Oke, ya sampai di sini kali Je. Kita buka tanya jawab dulu Je. Boleh, teman-teman yang mau tanya sama Bang Ali nih, bisa komen aja, nanti aku bakal sampein nih ke Bang Ali. Komen aja di bawah, di live ini, nanti akan aku sampein ke Bang Ali. Oh ini ada nih yang tanya nih Bang Ali. Yes, gimana? Gimana cara marketing yang tepat agar dapat menarik klien yang banyak? Oke, untuk marketing ada di slide berikutnya Jess. Oh ada ya nanti ya. Nanti kita coba buka dulu deh. Next, coba slide. Oh boleh. Nah, kita mengenal dulu nih model-model bisnis.
Jadi sebelum kita mengenal pasar, kita mengenal bisnis dulu ya. Bisnis itu dibikin 3 kategori. Ada start, yaitu teman-teman memulai bisnis ya. Namanya start ya, mulai bisnis apa sih? Baru nentuin visi misi, riset pasar, terus tes price list, wah kemahalan, gak laku-laku kayak gitu. Terus bikin promo, bikin akun, bikin website. Nah itu proses ya, anggaplah mungkin 3-6 bulan di awal itu teman-teman masih di tahapan start gitu. Nah udah kebayangkan, jadi betapa capeknya di fase ini, di start. Nah, kemudian di fase run, fase berikutnya teman-teman diasumsikan bahwa udah punya tim, kemudian SOP-nya udah jalan, ekosistemnya, file udah harus kemana, timnya udah punya tugas masing-masing, business owner-nya udah nggak musingin tentang bikin website lagi, karena sistemnya udah jalan. Nah, yang terakhir itu adalah growth. Nah, start, run, and grow. Nah, grow ini fasenya adalah ketika teman-teman bisa menduplikasi bisnisnya. Menduplikasi apa sih? Nah, menduplikasi secara linier seperti Alienco Fotografi di Depok. Nah, buka bisnis Alienco Foto di Jogja, di Semarang, itu bisa. Atau turunan. Nah turunan itu misalkan Alienco Fotografi buka bisnis jasa live streaming, multimedia, itu bisa juga. Itu bisa diduplikasi juga bisnisnya. Dari sistemnya dan sebagainya, cuman kanvas modelnya nanti dimodifikasi. Yang paling berbahaya ketika teman-teman prosesnya masih di run, terus pengen buru-buru langsung growth, baru mulai bisnisnya belum sampai 6 bulan, timnya masih berantakan, tiba-tiba pengen buka cabang gitu. Nah itu pasti itu godaan pengusaha gitu tuh. Buka usaha baru ketika bisnisnya belum siap. Nah itu bahaya kayak gitu. Oke, itu proses bisnis bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya slide berikutnya baru nih kita ngomongin pasar. Oke, pasar dingin. Nah, pasar 3 nih. Jadi suhu nih, dingin, hangat, panas. Pasar dingin itu adalah pasar yang nggak kenal sama sekali sama Alienco. Pasar yang pertama kali ngeliat, Alienco apaan sih gitu, nggak pernah ngeliat, tapi dia muncul di Explore misalkan, itu orang nggak tahu gitu, nggak kenal kita, itu dingin. Nah inilah pasar yang paling susah dijangkau. Kita bisa ngebrot diketahui 1.000 orang atau 100.000 orang gitu, tapi orangnya baru sekali doang lihat. Nah, transaksi kita kan nggak seperti marketplace ya, yang kita beli casing handphone yang harganya 10.000, 20.000 atau bahkan 100.000 itu bisa impulsif bayar. Nah kalau wedding enggak, kan transaksinya jutaan. Mereka untuk cold market susah dijangkau. Oke, kemudian ada warm market. Warm market itu pasarnya hangat. Dia pernah ngelihat Alienco di beberapa wedding, terus temennya juga pakai Alienco, terus kena iklannya beberapa kali. Nah ini pasarnya lumayan enak nih diolahnya gitu, karena udah tahu, dapat awareness-nya gitu, awareness-nya tentang Alienco. Nah yang paling terakhir hot market. Hot market itu orang yang udah pernah transaksi sama Alienco. Kalau orang udah wedding sama kita, itu ngejualin adeknya untuk wedding lagi itu pasti gampang. Kemudian ngereferensiin temennya untuk transaksi lagi gampang. Kemudian untuk foto maternity itu jauh lebih gampang karena udah hot market, namanya panas kan. Nah jawab pertanyaan gimana cara jualan gampang? Nah ini jualannya ke hot market, gampang. Size hot marketnya dibanyakin, nah itu jualannya akan lebih gampang ketimbang teman-teman jualan ke cold market. Gitu Jess nyangkutnya. Jadi suhu-suhu pasar ini harus kenal dulu nih teman-teman. Dan yang udah pernah kita harus jaga berarti ya relationship-nya ya. Betul, referral itu kita pencapaiannya bisa sampai 44% jumlah pasar kita gitu. Jadi yang rekomendasi itu 44%. Tinggi banget berarti gitu. Ya.
tinggi. Gitu, Je. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ada. Sampai di sini sebelum kita lanjutin. Ada dong. Bang Ali, ada yang tanya nih. Kalau fotografer yang baru muncul dan belum punya portofolio katanya, kebanyakan dari mereka pasti pasang harga cukup rendah. Nah, caranya supaya customer nggak bandingin harga. Oke, kalau bandingin harga udah pasti itu kita nggak bisa ngontrol apa yang di luar kita gitu. Nah, yang bisa kita kontrol yaitu harus kita kuasai. Nah, teman-teman nggak punya portfolio, banyak caranya kok. Di saat dulu itu awal-awal teman-teman jualan wedding, motoin couple, motoin teman pacaran, bikin portfolio sendiri bisa. Atau tandem, bang gue gak usah dibayar tapi gue boleh posting fotonya, boleh nggak? Ada yang bisa kayak gitu. Kemudian personal branding juga harus kuat juga gitu. Teman-teman acara yang pernah gue sampaikan juga bahwa kalau acara reuni, acara kumpul-kumpul, foto-moto deh, bawa kamera gitu. Terus jangan lupa posting, diedit dulu. Terus konsisten posting di sosmed kita, Instagram kita posting. Nggak melulu, jadi untuk jualan wedding atau pre-wedding nggak melulu portfolio harus itu. Awal-awal gue juga fotonya model kayak gitu-gitu. Dan pasti orang ada kebutuhan gitu. Si Ali bisa moto lo gitu, bisa motoin adik gue nggak ya kawinan kayak gitu. Itu jadi nggak melulu nembakin yang wedding dulu gitu. Jadi punya portfolio bagus aja dulu, punya. Buat dulu gue ya. Portfolio modelnya keren-keren banget, tonnya keren banget. Akhirnya nyemplung ke wedding ya masih keren juga kok kayak gitu. Jadi bisa ada, simpel lah pokoknya. Yang penting teman-teman sering turun ke lapangan gitu. Berarti harus aktif foto dulu dari kitanya sendiri ya, branding kitanya sendiri, punya foto-foto, baru nanti orang juga bisa lihat hasil foto kita ya kalau buat yang baru ini ya, single fighter. Betul. Kalau yang baru mulai, sama gabung di komunitas wedding fotografi. Apa bang? Ini IWPC nih sponsor kita nih. IWPC ya? IWPC singkatan dari apa boleh kali dikasih tahu? Wadah wedding photographer terbesar se Indonesia. Jadi namanya IWPC. Teman-teman bisa gabung, bisa lihat referensi, bisa kenalan, bisa ikut tandem, bisa. Kebetulan saya gabung bisa nih. Banyak. Kopdar ya Jess. Iya, jadi banyakin kopdar, kenalan, ikut komunitas ya Bang Ali ya. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba terjun ke misalnya wedding fotografi. Siap. Silakan lanjut lagi Bang Ali. Komunitas. Oke. Udah Jess, kita next slide Jess. Boleh, lanjut. Oke, nah sekarang kan diumpamakan teman-teman udah mulai tuh bisnisnya, udah moto-moto, udah coba jualan gitu. Nah sekarang mikir dong kalau jadi business owner, nah gue punya usaha foto, gue harus ngapain sih gitu. Nah gue pasti pertanyaan gue adalah udah punya tim belum gitu. Belum bang, gue moto sendiri, ngedit sendiri, nganter album sendiri, sampai ke percetakan juga sendiri. Nah, lu belum berbisnis namanya, lu CEO, Chief Everything Officer ya, kayak gitu. Jadi lu one man show, kamu Superman. Nah, itu bukan business owner. Business owner itu ya kalian punya tim harusnya. Nah, tugasnya apa business owner? Satu, mendelegasikan tugas. Oke, jadi teman-teman tugas-tugas yang teman-teman lakukan itu bisa dikerjakan sama tim kalian gitu. Oke, next slide. Oke. 3 hal kenapa pekerjaan itu harus didelegasikan. Oke, yang pertama, pekerjaan itu berulang. Apa aja coba sebutin berulang. Moto, nyortir file, nyetak album, ngirim album gitu. Itu pekerjaan berulang. Nah, itu harusnya bisa dilakukan sama
tim kalian gitu. Oke, kemudian yang kedua, next slide. Oke, yang kedua itu pekerjaan yang kamu nggak suka. Nah, gua pribadi nggak suka ngeleot album. Iya. Gua nggak suka ngeleot album. Nah, akhirnya gua delegasikan. Gua nggak suka akuntansi, ngitung duit. Gua nggak suka. Duitnya suka. Duitnya suka ya. Tapi ngitung duit gua nggak suka karena gua lulusan anak teknik, boro-boro ngitung duit akuntansi ya pusing. Oke, yang ketiga. Oke, next itu pekerjaan yang kalian nggak kuasai. Nah, gua nggak bisa nge-shoot video, ngedit video gua nggak kuasain. Itu harus didelegasikan. Delegasikan itu pilihannya banyak. Di awal Alianko berdiri itu nggak karyawan melulu, tapi teman-teman bisa join. Misalkan ada videographer, bikinlah berdua bareng. Lu ambil videonya, gue foto, ntar kita bagi tugas. Stratanya bisa lu sebagai ownernya, dia sebagai partner, atau bisa jadi ya kayak collab gitulah. Kayak sekarang kan udah musim ya, collab gitu, bikin visual yang keren-keren, terus join kayak gitu. Itu bisa gitu. Nah itu kalau teman-teman nggak bisa ngelakuin semua pasti gitu. Itu langkah yang keluar dari fotografer jadi business owner. Nah ini penting, harus didelegasikan gitu. Oke, next ya, langsung. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, balik lagi nih ke tugas business owner. Nah, teman-teman dianggap adalah orang-orang yang dewasa lah ya, udah punya tanggung jawab. Ketika punya tim itu harus dimonitor. Jadi kalau teman-teman udah misalkan nih dianalogikan teman-teman nyuruh hari ini ada tim berangkat nih, harusnya berangkat jam 5 subuh. Nah jam 4:30 teman-teman harus pastiin bahwa mereka udah pada bangun kayak gitu. Kemudian jam 6 udah absen belum ke WO kayak gitu. Terus monitoringnya terus menerus, jangan bosen. Mau nggak mau kita emang harus jadi kaset rusak ya. Bos bawel lah, tenang aja itu biasa. Kayak gitu. Jadi jangan takut monitoring tim. Pokoknya jangan lupa ya upload BTS biar di grup WA bisa kita lihat nih kalian lagi ngapain aja gitu. Kalau kita sih kayak gitu aja. Jadi tim itu termonitor sampai pulang pun dia harus izin di grup. Take off dari TKP, landing di kantor gitu. Jadi kita nggak perlu nanya-nanya lagi, itu dibikin habit update lah ya, kebiasaan. Lebih update. Mereka harus report terus menerus gitu. Sama juga misalkan teman-teman udah punya tim sales. Nah tim sales juga harus report setiap hari salesnya berapa, closing berapa, lead dapat berapa. Begitu lead satu hari biasa 10 tiba-tiba dapat 2. Nah teman-teman harus mikir lagi nih ngapain gitu. Nah oke, next slide 3. Oke, nah terima report. Nah kayak tadi tuh kan tim harus nge-report tuh jualan. Jualan ketika teman-teman nggak tahu dalam seminggu jualannya ada berapa, terus reportnya pun nggak terima, teman-teman tiba-tiba bulan depan sepi, nggak dapet klien. Nah itu kan bingung. Harusnya teman-teman bisa terima report dari tim kalian, apa aja sih yang dilakukan, pencapaiannya udah sampai mana gitu. Nah report itu dianalisa sampai lihat di poin 4 ya. Next, poin 4. Poin 4, dari report kita udah delegasikan tugas, kita monitoring, reportnya kita udah terima. Akhirnya tugas business owner itu adalah ngambil keputusan ngambil keputusan mau ini salesnya harus ditingkatin lagi. Kita mau target 500 juta sebulan, ini pencapaiannya baru cepet 100 juta gitu. Ya udah, tindakan lu yang harus lu ambil apa? Naikin budget campaign iklan, bikin promo, apapun itu gitu. Jadi terus lihat evaluasi tim di lapangan sering telat dan sebagainya. Nah lu harus cari puter otak lagi nih, gimana kalau tim biar bisa disiplin di lapangan. Itu semua keputusan. Jadi bisnis itu adalah runtutan-runtutan keputusan-keputusan gitu ya. Jadilah
proses bisnis yang panjang. Ini kayaknya yang paling berat nih, yang poin 4 ya, keputusan ya. Betul, ketika lo bikin keputusan yang salah, ya, gue pernah waktu itu bikin keputusan salah. Gue pikir kan, ya udah, gue beli laptop karena kita butuh, ada anak magang gitu. Gue beli laptop 2, belinya pun harganya lumayan gitu. Tiba-tiba pas dicek, cashnya tipis banget gitu. Wah, akhirnya kita nggak bisa sparing buat budget yang lain kayak gitu. Itu kan salah keputusan karena nggak terima report gitu. Itu cukup bahaya untuk bisnis ya gitu, putusan. Jadi semuanya ini sebenarnya berpengaruh ya Bang Ali ya, dari yang delegasi, monitoring, report, keputusan. Karena kalau misalnya sebenarnya kelihatannya hal kecil tapi ternyata penting ya untuk membuat keputusan. Kita lihat dari semua itu ya. Betul, pendelegasinya udah bener belum gitu. Kita udah nyerahin ke orang yang tepat belum? Bikin timnya udah oke belum nih? Katanya timnya overpower, budgetnya kegedean, ya duitnya marginnya tipis kayak gitu. Bisa juga aja gitu. Bang Ali, ada yang tanya nih Bang Ali. Ya, selain silakan, fotografer, videografer, sama editor, apalagi sih yang dibutuhkan sebagai tim? Banyak. Kalau di Alenco bahkan kita punya HRD ya. Asik, ada HRD. Terus ada traffic namanya. Di kita ada traffic. Jadi dia terima lalu lintas data sampai ke klien. Jadi admin sih sebetulnya, tapi dia khusus admin traffic. Admin traffic itu jadi dari setelah file di backup, file itu dipilihin fotonya, kemudian dikirim ke klien. Nah dialah yang ngirim, si editor yang ngerjain dia ngirim, terus confirm Mbak filenya udah diterima ya kayak gitu. Nah kalau nggak ada traffic bakal repot karena file udah terima atau belum, akhirnya ternyata filenya nggak dikirim-kirim. Yang kalau yang handle fotografer kan mereka sibuk juga, ngedit juga gitu. Iya betul. Kemudian sampai monitoring vendor, misalkan udah nyetak album sampai mana, udah seminggu nggak jadi albumnya, sampai ke pengiriman, itu bagian traffic gitu. Ada lagi tim CS, kalau di Alienco ada customer service. Jadi dia kerjanya chatting doang. Chatting, jualan, deal maker lah kita bilang. Jadi dia ngedealing klien gitu. Buat meeting-meeting, janjian sama TM, terus bikin presentasi gitu, itu si customer service gitu. Penting juga ini ya. Banyak lagi sih. Oh masih banyak lagi ya. Tapi kalau menurut Bang Ali yang paling inti dulu? Yang paling inti kalau di fotografi jualan kalau gua. Marketing. Customer service atau marketing itu paling inti. Kalian nggak bisa moto kalau nggak ada yang jualan, gitu Je. Iya sih, kalau ada yang rajin jualan, yang pinter jualan, itu dapat terus ya. Iya, sejago-jago tim fotografer, videografer, kalau jualannya nggak ada, pada mau berangkat kemana timnya? Kalau dari, itu kan dari marketing nih ya. Kalau kita bahas price list Bang Ali, cara nentuin price list yang menurut Bang Ali aman nih gimana sih? Oke, kalau di gue pribadi, gue ya kalau bercermin sama gue dulu itu gue ngikutin senior gue punya bikin price list kayak seperti itu gitu saat itu. Jadi di tahun awal-awal 2010 itu gue bikin price list ya murah banget sih. Murah gitu, yang penting gue transaksi terjadi kan ya. Pre-wedding 500.000, 1 juta, wedding juga 1,5 juta, 2,5 gue ambil gitu. Tapi jangan lama-lama di angka situ. Gue setahun sekali minimal naik, atau setahun 2 kali kadang naik. Nah gimana cara nentuinya? Yang penting untuk awal-awal emang promo, yang transaksi terjadi, kita nggak nombok, kita masih ada lebihan, biaya produksi ketutup, minimal 50% buat biaya produksi, 50% buat kita ownernya gitu, buat ngejalanin usaha untuk awal. Nah kalau untuk misalkan udah 3 tahun, 5 tahun untuk jalanin bisnis ini, terus menentukan price list, biasanya gue ngobrol nih sama klien gue, misalkan
klien gue udah mau dealing gitu, tuh gue nanya kenapa milih Alienco, terus sebelum milih Alienco nentuinnya siapa, nanti dinyebutin tuh vendor 2, 3, nah dari situ kan kelihatan tuh kompetitor kita siapa. Disitulah kita masuk, wah ternyata harga gue nggak boleh jauh dari dia nih gitu, karena pasar kita udah sama gitu. Jadi teman-teman di daerah atau di mau nentuin price list di Jakarta atau di daerah sama aja. Jadi tentuin 5 kompetitor terdekat lah gitu. Nah, dari kompetitor terdekat itulah bisa ngerumusin satu price list yang paling bisa ditelan lah sama pasar teman-teman kayak gitu. Yang itu pasti aman harus, sih Jess menurut yang gua. pasti harus Nggak terlalu nutup murah, nggak biaya terlalu ini mahal ya, produksi artinya. ya. Gimana? Jangan sampai nombok. Yang penting harus nutup biaya produksi yang pasti. Iya, biaya Jangan sampai produksi dan nombok. si ownernya dapat margin loh harus. Iya. Siap. Gitu. Lanjut silakan Bang Ali. Oke, lanjut next slide. Nah, bingung nih mau nentuin tim, mau in-house apa freelance sih gitu. Dua-duanya punya plus minus. Kalau in-house kan dia bisa standby ya di kantor. Kalau di kita 6 hari kerja, Senin libur kayak gitu. Terus hari-hari biasa bisa ngasih value, ngedit foto atau ngedit video kalau punya in-house. Jadi biaya produksinya nggak terlalu tinggi. Nah, ketika di compare sama freelance hanya moto aja kan kalau di kita, moto aja, store file, tapi biaya produksinya lumayan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bisnisnya bisa diprediksi nih dalam 1 tahun itu dalam 1 bulan produksi misalkan 8 atau 10, terus rata terus nggak naik turunnya nggak jomplang banget, teman-teman udah bisa pertimbangkan untuk dapat in-house karena menurut gue sih banyak plusnya ya gitu. Tapi ya faktor risikonya lumayan, apalagi ketika COVID ini. Mungkin kan tiba-tiba mereka kita pecat-pecatin gitu kan. Iya. Oh nggak kosong nih jadwal kita pecat gitu ya, nggak juga gitu. Nah kalau freelance kan sesuai kebutuhan aja. Nah jadi di kita ini kita combine, mau in-house dan freelance jalan bareng gitu. Nah itu ngambil keputusan dari report-report yang kita terima di lapangan, seperti apa kondisinya gitu. Nah pilihannya ada 2 nih source SDM kita, ya mau in-house atau freelance. Itu keputusan teman-teman. Mau yang mana, tapi kalau emang masih kayak gelombang ya, roller coaster, hari ini rame, bulan depan sepi banget, nah itu mungkin masih bisa pertimbangan tuh, ya udah freelance aja lah gue gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, next slide. Oke, nah untuk rekrutmen Alienco panjang nih ceritanya J. Bisa sampai malam kita ngebahas ini nih. Aduh. Gue persingkat aja deh. Jadi menurut gue sih kalau orang yang masuk Alienco ini harus terpilih lah ya. Jadi dia harus kita pertama kita nentuin ini kerjaan anak HRD nih. Sebelum HRD ada, ini gue yang ngerjain. Gue nentuin dulu job desk-nya apa, posisinya apa, baru gue ke publish. Publish-nya kemana? Gue pernah ke Jobstreet, ke Indeed, terus magang.id, sekarang kan ada akun-akun IG itu. Nah kita paid promo tuh bayar Jess kita. Nah dari itu lumayan tuh dapat. Terus mereka suruh ngisi Google Form. Google Form itu udah ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Pertanyaan banyak, dari situ kita bisa dapat kriteria yang kita inginkan kayak gimana gitu. Banyak tuh yang pertanyaan-pertanyaan kunci di sana, panjang lah kita bahas. Nah yang nomor 4 ini kita nentuin orang males sama orang rajin. Kalau orang males dia pasti nggak sanggup nulis 500 kata Jess. Nah kalau kita tuh kasih tugas nulis 500 kata dan nggak ngerjain, nah itu pasti dia nggak bakal bisa masuk Alienco terusin. Oh, itu udah salah satu tes tuh ya? Iya, itu belum interview, belum. Itu baru ngirim lamaran, ngisi Google Form, suruh nulis 500 kata. Baru tuh kita tes potensi akademik, datang ke kantor, wawancara datang ke kantor, editing datang ke kantor.
Terus lanjut pra-training. Pra-training ini dua minggu, Jess. Misalkan kita butuh 2 orang fotografer, kita akan terima 4 orang. Nah dari 4 orang itu kita bilang, teman-teman diterima, tapi untuk pra-training 2 minggu doang ya. Dalam 2 minggu yang paling bagus 2 orang akan diambil, yang 2 akan nggak kita ambil. Jadi dia jadi pejuang nih berempat. Di akhir pra-training 2 minggu kita keluar nilainya. Setiap hari kita monitor dari cara bicara, cara yang edit, semuanya kita nilai. Akhirnya loloslah 2 orang misalkan kita training. Begitu training 3 bulan, setelah 3 bulan juga nanti ada lulus lagi. Lulus apa enggak? Kalau lulus baru bisa lanjut kerja gitu. Panjang ya, ribet banget. Ternyata ini Gitu, rahasianya Jen. teman-teman. Oke, silakan next slide. Oke, nih mitos atau fakta? Kalau mau bisnis maju, bikin pinter tim kalian. Itu menurut lo mitos atau fakta, Jess? Fakta. Fakta. Jadi banyak orang mikir gini, Bang, tim gue udah pinter, terus gue udah didik, tiba-tiba dia resign, kayak gitu kan, kata dia. Gue bilang, nah lu emang gak mau bikin tim lu pinter gitu. Tim lu pinter, tim lu gak pinter, tetap dia akan pasti resign gitu kalau gue mah. Jadi kalau teman-teman punya tim tapi nggak disekolahin, nggak diajarin, nggak di training, terus skillnya gitu-gitu aja mandek, ya teman-teman mau sampai bebelas tahun dia sama kalian belajarnya setahun, 9 tahunnya ngulang-ngulang, yang pasti usaha kalian nggak bakal maju gitu. Karena bisnis visual ini kan harus adaptif ya, trennya ganti-ganti, semua harus terupgrade gitu. Ya tim itu harus pintar, itu mutlak. Jadi itu fakta gitu. Oke, next slide. Oke, jadi nggak ada karyawan abadi, mitos atau fakta? Kenapa? Gimana aja? Mitos atau fakta aja? Ini bisa dua-duanya sih ini. Kalau gue Mitos sih. kalau gue pribadi gue bilang nggak ada karyawan yang abadi. Jadi gue nggak mau karyawan gue sampai umur 60 kerja di Alienco gitu. Mereka ya kalau udah 5 tahun 10 tahun harus punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, nggak tergantung sama perusahaan gitu, bisa mandiri, bisa jadi orang tua mandiri kayak gitu. Jadi karyawan nggak harus sampai tua di kantor kita gitu, kayak gitu. Jadi kalau Alienco berarti kalau di gua kalau timnya berkembang lebih senang ya? Gimana? Kalau dari tim Alienco ada yang berkembang, sukses, bikin usaha sendiri, dari Alienco malah support ya, senang ya? Ya harus support kan. Balik lagi pertanyaan, tujuan bisnisnya apa? Kita kan biar bermanfaat buat orang lain. Salut. Gitu aja. Karena nggak semua orang kayaknya gitu juga Bang Ali. Ya betul sih, nggak semua orang. Iya. Oke, ya boleh dibuka pertanyaan lagi, silakan Je. Ada nih, bentar. Ini banyak yang tanya tentang marketing nih, dari cara milih marketing. Kalau nggak ada marketing, cara cari kliennya gimana? Mau dijawab dulu nggak Bang Ali yang itu? Boleh. Tips memilih marketing. Gimana ya? Cara memilih marketing. Cara memilih apa? Marketing atau cara memilih marketing, sama kalau belum ada marketing, cara marketinginnya gimana? Oh gitu. Jadi kalau belum punya tim marketing, saat ini juga yang megang istri. Jadi istri gue masih bantuin gue untuk bantu jualan, tapi dia khusus ke vendor-vendor gitu. Kita kan banyak vendor rekanan ya, yaitu kita maintainnya lebih enak ketika owner yang turun langsung gitu. Nah marketing kita atau CS kita handle yang retail, yang
yang dari klien-klien baru kayak gitu. Nah kalau teman-teman ada partner atau pacar atau istri bisa tuh kayak Jessica kan join ya, fotografer dua-duanya. Join. Ya bisa tuh enak, apalagi sejalan kalau istrinya mau bantu. Jadi Nah, orang-orang di jadi sekitar dulu ya Bang Ali ya maksudnya nggak ya. melulu harus marketing. Jadi yang ada di sekitar orang Betul. tua, istri, suami, teman, adik, kakak itu juga bisa kita bantu ya. dikaryakan Bantu kita. untuk Betul. awal. Betul. Untuk awal-awal bisa gitu. Tapi kalau teman-teman usahanya udah gede ya wajib lah punya marketing. Tapi kalau untuk awal ya si owner inilah jadi brand ambassador perusahaannya gitu. Jadi kalian lah yang jualan. Gimana cara jualannya? Ya berarti harus punya personal branding, tetap posting, Instagramnya harus bagus, postingnya setiap hari. Jangan lupa mention si vendor-vendor. Gitu sih, Je. Simple kan? Simple sih. Kelihatan kedengarannya simple Bang Ali. Simple. Tapi mungkin pada saat dilaksanakan ya harus banyak mencoba kali ya. Ya harus coba sih. Nanti kalau udah dicoba kita baru tahu nih kendalanya di mana, terus gimana harus benerin, nah, kayak gitu-gitu sih. Ada lagi yang tanya nih Bang Ali. Kalau Ya. cara menjaga kualitas, kan Bang Ali tadi ini udah ada nih yang grow berarti ya. Ya, Cara betul. menjaga kualitas apa lihat dari kompetitor, apa lihat dari pesaing, teman? Pertama kita pastikan tim kita up to date. Jadi kita coba kasih referensi foto-foto siapa sih trendsetter sekarang gitu. Vendor mana, vendor dalam, vendor luar negeri itu bisa jadi referensi. Kalau udah punya tim, dikasih aja foto-fotonya. Nih, bikin foto kayak gini loh. Ini lagi keren nih sekarang, lagi tren. Bikin double exposure kalau dulu kan, terus pakai yang ring-ring itu. Nah, kasih aja referensi yang banyak. Jadi sering discuss sama tim gitu. Kemudian begitu selesai, foto-fotonya di-review, dicek. Kita sendiri yang ngecek nih kalau gua di Alienco foto-foto yang keluar di sosmed itu masih gua yang ngecek, tapi kalau yang untuk klien itu udah bisa tim yang jalanin. Itu ada namanya tim QC jadi quality control. Jadi file-file yang nggak layak nyampe ke klien itu kita udah keep gitu. Jadi jangan sampai ke publish foto-foto yang dia lagi nggak oke lah kayak gitu. Itu kan bahaya. Ntar komplain klien, nah itu repot lagi gitu. Itu ada yang jadi QC ya. Kalau QC belum ada, biasanya admin atau si editor itu bisa jadi QC-nya sih. Kayak gitu. Jadi referensi tetap, terus di dalam juga kita selalu tingkatin gitu. Jawab nggak Jay kira-kira? Kejawab dong. Boleh lanjut Om Bang Ali. Oke, next slide boleh. Nah, ini salah satu penerapan SOP nih, SOP sederhana Alienco. Nah, ini gue juga cari referensi, dapat dari teman, ini gue aplikasiin. Jadi, tim harus standby jam berapa sih? Ini jam segini. Jam 5:30 lu ngapain? Nah, ini lu moto detail shoot ya. Jam 6 lu udah masuk moto make up. Nah, kalau lu jam 7 masih belum moto make up, berarti lu nggak jalanin SOP dong, kayak gitu. Ini perlu di-share nih ke teman-teman gitu. Sama waktu technical meeting pun lu bawa ini, lu kasih ke vendor, lu kasih lihat bahwa lu pergerakannya dari jam 5 sampai jam 2 siang. Ini contohnya wedding pagi nih, Jess. Yeah. Jadi daily activity ketika ngejob itu teman-teman harus dipakemkan sih kalau menurut gua. Jadi ini SOP sederhana kalau teman-teman ngebayangin. SOP, wah kayaknya ribet banget ya. Ini bikin flow aja kayak gini nih. Dari pagi sampai siang ngapain aja sih gitu. Gitu teman-teman bisa coba praktekin deh. Jadi ada baku nih ngapain aja to-do listnya teman-teman kayak gitu. Kalau mau ditambahin do and don't-nya wah lebih keren lagi. Makin detail makin keren gitu. Ada patokan gitu, ya.
Gimana patokan? Ada patokan, ada arahan ya, jam berapa ke jam berapa. Tuh, nah itu kalau di pemerintahan bilangnya juklak ya, penunjuk pelaksanaan. Karena nggak semua wedding ada WO-nya ya Bang Ali. Iya. Ada SOP-nya kita. I see. Iya. Oke. Lagi Jess. Oke, next slide deh, next slide kita kelarin. Nah, ini juga nih. Ini bagian struktur Alenco 2020, tim masa depan perencanaan di awal 2020 sebelum corona. Sebenarnya udah teraplikasi nih, ada gua di atas, kemudian ada marketingnya, ada operation, ada finance, ada development. Terus di bawah-bawahnya juga ada tim produksi, tim digital marketing gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman mau usahanya gede ya mau nggak mau harus punya tim. Nah inilah bagian struktur impian kita nih ceritanya. Lo punya target sekian ratus juta sebulan ya nggak mungkin dengan tim yang segitu-gitu aja gitu. Mau nggak mau melibatkan orang banyak pasti itu gitu. Gimana konten iklannya bisa jalan kalau lo nggak ada tim konten, minimal monitor. In case itu bisa, sekarang udah banyak kan yang sosial media manajemen gitu. Tetap kan kontennya dikeluarin dari kita juga. Kita nge-QC hasil konten yang dibikin kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih Jess. Jadi ada divisi-divisi kalau di gua sih ini. Punya planning seru kan? Dibagi divisi ya. Seru. Iya. Seru banget. Jadi kangen lagi nih terjun di dunia wedding. Iya, kalau mikirnya sederhana bisnis, nah ini nggak sesederhana itu. Karena orang taunya mungkin cuma foto, edit, udah gitu kan. Sebenarnya banyak divisi yang diperlukan juga dalam industri bisnis wedding ini ya Bang Ali ya. Iya, dengan catatan lu mau gede gitu. Apalagi mengikuti perkembangan zaman ya, kebutuhannya semakin banyak ya divisinya ya. Banyak, betul. Oke, kemudian next slide boleh? Masih ada? Oke, nah ini slide terakhir nih. Di dalam bisnis itu nggak ada yang pasti, kecuali perubahan. Karena perubahan itu udah pasti. Nah, bisnis di zaman sekarang itu ya seperti gue bilang tadi adaptif, apalagi banyak gonjangan-gonjangan. Ini badai corona juga paling seru nih, menurut gue paling seru. Paling menggelitik ya Bang. Hikmah yang bisa kita ambil di zaman corona yang kayak sekarang ini gitu. Mikirnya lebih keras, bisnis itu mikirnya lebih keras, belajarnya berkali-kali lipat, actionnya juga nggak bisa ya kayak kemarin-kemarin, rubah strategi segala macam. Jadi emang adaptif mutlak lah gitu, belajar lagi. Kayak gitu. Ini quote terakhir nih. Ini yang terakhir nih. Iya. Quote-nya. Mantap nih, di dalam bisnis tidak ada yang pasti kecuali perubahan. Karena memang mungkin ini enggak di foto aja kali Bang Ali ya. Kayak kita memang harus mengikuti perubahan yang ada gitu ya. Betul. Perkembangan zaman kali ya. Betul, zaman kan berubah ya, apalagi ya kita bisnis visual trennya itu cepet banget perubahannya, gitu. Jadi ya kayak kemarin virtual prewed, virtual foto sempet hit, terus sekarang tiba-tiba udah sepi lagi, gitu. Kan terus berubah lagi, apalagi ya itu mau nggak mau diikutin, capek ya pasti capek, kalau nggak capek ya rebahan. Tapi kalau kita nggak ngikutin kita akan ketinggalan sama yang lain juga ya. Pasti, betul. Ada yang tanya nih Bang Ali. Ya. Dalam wedding fotografi menurut Bang Ali perlu nggak sih memiliki tone khusus dalam editing foto? Penting nggak penting sih sebetulnya. Kalau teman-teman pengen hasilnya kece, kekinian, terus unik, ya itu penting banget sebetulnya. Tapi banyak juga tonton yang clear, clean, yang general gitu, kayak trendsetter kita ya, kayak ya
Axio gitu, itu kan tonnya Natural konsisten sampai hari ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya pilihan sih itu. Tapi kalau teman-teman mau up to date ya bisa ngikutin ton yang terkini seperti apa itu. Tadi ada juga pertanyaan gini Bang Ali, ini aku cari nih ya. Ada potensi bagi para fotografer wedding Indonesia buat dapat klien dari luar nggak sih Bang Ali? Oke, gimana untuk dapetin klien luar negeri? Oke, nah kebetulan kalau Alienco di tahun 2016 waktu dulu ya kita masih gencarnya main SEO. Kita dapetin klien-klien itu yang orang Indonesia tinggal di luar negeri mau wedding di Indonesia. Itu kita banyak dapat dari Australia, dari Austria, dari US juga dapat. Jadi mereka balik ke Indonesia makanya Alienco. Dapat dari mana? Dari website gitu. Nah, kalau teman-teman di marketplace sekarang itu bisa juga nembakin lokasinya di misalkan Singapura, teman-teman mau dapetin pasar Singapura, bisa juga register untuk teman-teman wilayahnya Jakarta, Singapura kayak gitu, atau nembakin iklannya ke Malaysia, Singapura. Nah kebetulan vendor temen ada sering layanin orang luar negeri dan weddingnya di luar. Tapi kebetulan Alienco belum, jadi belum bisa ngasih saran yang banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa aja kita membuat iklannya nggak cuma di Indo ya, bisa tembak marketnya ke yang di luar. Ada lagi yang tanya kalau menjaga tim Alienco nih, kan sekarang ada 8 orang, sebelumnya ada 12 ya? 14. Nah itu banyak kan Bang Ali? Apalagi beda divisi, ada yang satu divisi berapa orang. Cara menjaga mereka supaya tetap solid itu gimana tuh Bang Ali? Oke. Nah kalau di Alienco sekarang kita bikin kultur ya, bikin kultur baru, bikin budaya baru. Jadi kita sering bikin kegiatan bersama lah ya, bikin kegiatan bersama kayak pagi kita morning brief. Morning briefnya juga nggak garing ngebahas kerjaan-kerjaan, enggak, kita justru main yel game, terus sharing kita daily activity. Sore kita main badminton bareng kayak gitu-gitu, jadi lebih kekeluargaan. Terus sesekali kita ajak makan siang bareng kayak gitu-gitu. Itu sih biar makin solid sih, itu ngaruh sih sekarang gitu. Jadi teman-teman kerjanya makin semangat, kemudian jadi nggak boring sih di kantor juga. Gitu. Jadi nggak cuma selalu bahas kerjaan, deadline, maksudnya gitu Bang Ali. Betul. Jadi kita juga ada kegiatan. Boring juga kan, bosen kalau kerjaan mulu gitu. Nah, di kantor iya, karena kan kalau di kantor juga nih sama ini lagi seru nanem nih, yuk di kantor ada halaman, yuk nanam gitu. Banyak kegiatan yang di luar kantor yang dilakukan sekarang gitu. Karena kan mungkin orang kalau dengar kata kantor, office, mungkin mereka beranggapan pagi udah bahasnya kerjaan, siang kerjaan, sore kerjaan kan. Tapi ternyata kita juga bisa mengalihkan itu ya, dengan cari kegiatan lain di luar kegiatan kantor ya. Betul. Bagus tuh kayak badminton. Banyak yang perlu ini sih improve lah. Mereka harus belajar hal-hal baru kayak gitu, disiapin aja waktunya 30 menit pagi mereka belajar apa yang mereka mau gitu. Jadi nggak boring mereka ngerjain hal-hal gitu sampai pagi sampai sore gitu. Ini ada yang tanya lagi nih Bang Ali. Apakah kita harus menjatuhkan harga agar dapat klien Bang? Pastinya enggak. Enggak lah kalau jatuhin. Nurunin harga mungkin kita ngikutin kondisi sekarang. Contoh misalkan kalian jualan sekian untuk akad resepsi, tiba-tiba butuhnya akad aja atau berkatan aja. Itu kan penyesuaian. Kalau bandingkan harga juga berkurang ya. Ya bakal kacau dong dunia persilatan aja. Iya. Kalau bisa jangan ya. Tapi kalau memang ada yang dikurangin, kayak tadi cuma akad aja atau apa, itu pasti harganya juga beda sama harga yang normalnya ya Bang Ali ya. Jadi bukan jatuhin harga sebenarnya ya.
Ya mungkin dianalogikan nggak jatuh sih. Penurunan harga sih pasti sih di zaman Iya. sekarang ini, zaman corona ya, daya beli sangat menurun gitu. Itu pasti. Ada yang bingung Bang Ali sebagai pemula membangun timnya tuh gimana katanya? Oke. Gue ceritain yang versi gue dulu ya. Boleh. Kalau versi gue dulu kan gue ikut komunitas Depok Fotografi. Jadi 3 karyawan awal gue itu ganti-gantian tuh. Anak KDP. Jadi satu keluar masuk lagi, satu keluar masuk lagi. Gue milih orang yang udah gue kenal, Jess. Jadi kalau milih orang yang gak kenal terus tiba-tiba ujuk-ujuk kerja bareng kita, terus kita kerjanya berdua doang, itu menurut gue resiko friksinya, miss-nya juga akan banyak gitu. Nah gue karyawan 3 karyawan pertama gue itu teman-teman gue anak ADP, Depok Fotografi. Oh, ADP. Tuh, jadi untuk awal-awal rekrut tim itu teman, menurut gue sih itu paling enak. Kemudian tim video gue juga awal-awal anak Depok Fotografi juga. Jadi dia partneran, tinggal di kantor, ngerjain kerjaan Alienco, ya tapi bukan karyawan statusnya, tapi kayak apa sih, freelance tetap lah kayak gitu Freelance lah, tetap. gitu untuk awal-awal. Yang lanjut terus ya. Betul. Karena kan untuk ngegaji juga berat kan, kerjaan juga Di kan kita awal, masih naik turun. Nah, akhirnya yaudah kita temenan deh, partneran. Lu gue sediain tempat gitu, terus nanti lu bisa ngerjain di tempat gua kayak gitu-gitulah. Ntar projectnya pasti lu yang pegang, lu yang utama gitu. Nah, pasti mau lah teman-teman gitu. Ini tips juga nih ya buat teman-teman pemula, kalau misalnya kan kita mau start bisnis tapi mau hire karyawan itu berat di awal ya Bang Ali ya. Jadi kita Betul. partner dulu ya, partner, kerjasama, freelance, sama tadi yang di awal itu ada Orang-orang terdekat. iya. Jadi kita Saudara, istri. freelance lah ya jatuhnya lah ya. Freelance tetap ya. Betul. Kayak gitu. Ini ada lagi yang tanya Bang Ali. Cara masuk IWPC gimana? Kita ada 2 grupnya, ada grup Facebook, ada grup WhatsApp. Grup Facebook silakan aja search Indonesia Wedding Photographer. Kemudian grup WhatsApp bisa japri gue, nanti gue cemplungin lo domisili di mana, nanti gue masukin ke grup sesuai domisili. Kita mungkin sekitar ada 10 grup WhatsApp aja sekarang, banyak aja. Oh ya? Sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga ada IWPC sekarang. Wow. Saya juga masuk saudara-saudara Jabodetabek. Ini grup yang gak pernah. Jabodetabek 1. Ini yang sangat menurut gue banyak banget informasi penting sesama fotografer atau vendor fotografer yang nolong banget di sini. Betul. Kalian butuh tim malam hari buat besok pagi. Ada dadakan, ada yang bisa bantu, ya kan? Luar biasa itu. Ada lagi nih yang tanya nih Bang, ini sama yang tadi awal-awal aku tanyain. 3 bulan ini wedding mati total Bang, padahal usaha baru ngerintis. Siasatinya gimana Bang? Ada tips nggak dari Bang Ali nih? Apakah kan biasanya kemarin itu kan corona wedding memang nggak bisa kan, baru bisa akad di bulan Juni ya. Apakah Bang Ali ada foto yang lain atau ada mengasah ilmu di rumah atau apa? Mungkin Bang Ali bisa di-share. Ya, jadi untuk 3 bulan terakhir ini kita yang pasti ada quote gini, Jess. Jangan sampai kita kena badai corona, ya betul semua kena. Tapi jangan sampai setelah keluar corona ini kalian nggak dapat ilmu baru atau nggak jadi masterize ilmu yang udah dimiliki gitu. Jadi misalnya skillnya 1 sampai 7, 1 sampai 10, teman-teman kemarin cuma 7, ya selesai corona maksimal udah 9 dong harusnya, karena waktunya pun udah banyak. Atau kalau teman-teman bisa coba usaha, kalau gue sendiri masih usaha visual, jadi jasa live streaming itu bisa. Atau waktu kemarin virtual photoshoot, kita juga ikutan tuh virtual photoshoot. Klien-klien kita yang lama kita coba japri untuk virtual photoshoot gitu. Kemudian
sekarang yang rame bisnis content management gitu. Kita coba pivot juga, apa aja kita coba yang memungkinkan gitu. Maternity kita lumayan, repeat ordernya bagus. Jadi yang tahun-tahun kemarin udah wedding, sekarang mereka WFA, mereka pada maternity nih, banyak nih. Jadi lumayan lah ngisi pundi-pundi walaupun nggak terlalu banyak gitu. Jadi banyak celah di corona ini yang bisa dimanfaatin sebetulnya gitu. Abis maternity foto keluarga ya Bang Ali? Foto baby dulu ya? Newborn dulu, newborn. Foto baby, baru foto keluarga ya. Itu makanya penting banget menjalin hubungan sama klien ya. Walaupun sudah mantan klien, tapi kita tetap harus menjalin itu ya, hubungan ini ya. Betul, karena yang gue bilang tadi, referral itu 44% di Alienco tahun 2019. Gitu. Nah ini nih Bang Ali, cara meyakinkan klien, misalnya Bang Ali sendiri dari Alienco, cara meyakinkan klien supaya sama Alienco. Yang pasti kalau itu apa ya, kalau itu kita sebutnya kalau bargaining. Nah bargaining, teman-teman kalau teman-teman punya bargaining, sama misalkan, sama si WOA, terus sama musik band B gitu, itu bargainingnya sama, meyakinkannya jauh lebih gampang gitu. Terus yang pertama itu bangun branding dulu, ciptain image bahwa vendor kalian adalah vendor yang terpercaya, datangnya on time, filenya nggak pernah hilang, nggak pernah aneh-aneh, bikin yang hal-hal yang ajaib gitu. Kan sering tuh kejadian misalkan di wedding tiba-tiba makan terus difotoin sama WO-nya, dikirim ke grup panitia, wah mati kan. Nah itu jaga banget tuh, jadi image itu penting. Nah itu kan bagian dari branding. Nah ketika brandingnya udah bagus, ngeyakinin akan jauh lebih gampang. Bahkan waktu kemarin-kemarin itu presentasi klien dealing tanpa meeting itu kita jauh lebih banyak, Jess. Jadi tanpa meeting itu bisa dealing gitu. Salah satunya ya karena branding itu gitu. Nah kalau teman-teman dipakai, nah salah satunya social proof, ya social proof penting. Dan teman-teman abis make si klien dapat make vendor A gitu. Jangan lupa minta testimoni, minta di repost di Instagramnya, di mention gitu. Social proofing zaman sekarang penting, yes. Jadi itu salah satu cara meyakinkan calon customer baru dengan social proofing. Ya syukur-syukur bisa dapat artis gitu. Kalau dapat artis ya jauh lebih kenceng lagi tuh untuk dealingnya lebih gampang. Walaupun dealingnya untuk yang non artis. Jadi impact, efek domino sih itu, Jess gitu. Iya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Betul. Gitu. Tadi cara join grupnya gimana Bang Ali? Ke Facebook. Facebooknya apa? Boleh di mention mungkin ya? Gimana? Facebooknya apa? Indonesia Wedding Photography Community. Itu follow aja atau harus message atau gimana? Join aja kalau di Facebook. Nah Instagram kita juga ada. Instagramnya IWPC_official. IWPC_official. Nanti dari situ japri aja adminnya, nanti kita kasih linknya. Bisa juga. Untuk yang di grup WhatsApp ya, karena di grup WhatsAppnya sekarang udah banyak per daerah ya jatuhnya. Iya, jadi per domisili. Kalian tinggal di mana nanti bisa join. Kayak gitu. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada. Sumatera ada. Bogor, Depok, Tangerang khusus sendiri-sendiri masing-masing ada. Jabodetabek 1, Jabodetabek 2. Banyak lah pokoknya. Ada yang tanya untuk teknis nih Bang Ali. Untuk video, gear video, sinematik yang enak pakai apa ya katanya? Kalau enak sih relatif ya. Gue bukan videographer, tapi gue infoin yang kita pakai. Kita pakai A7 Mark 3, A7 Mark 2, 6500, 6300 itu kita pakai. Sony semua sih. Sony ya semuanya ya, buat video itu ya, buat sinematik. Nah buat teman-teman yang mau pakai sinematik bisa cobain yang tadi Bang Ali coba ya. Nah ada lagi nih Bang Ali,
Banyak nih Bang Ali. Saya sampai pilih nih. Bang dapat klien lebih banyak dari partner atau dari digital marketing? Wah ini juga boleh nih. Oke, jadi digital marketing itu nggak banget untuk transaksi. Digital marketing itu untuk awareness. Jadi yang closing dari Instagram itu cuma 15% kita di 2019. Selebihnya ya rekanan gedung, ya referensi yang gue bilang itu 44% begitu. Jadi digital marketing bagus, tapi untuk awareness, bukan untuk closing. Karena yang kita hajar kan cold market gitu. Itu Tapi yang terpenting ya maintain klien-klien kita itu penting. Tadi soalnya juga ada tanya kalau misalnya cara menangani cold market atau tipsnya gimana? Berarti bisa yang dari digital marketing juga ya di-push ya? Iya, digital marketing ningkatin awareness. Kan kalau lama-lama dia ketemu ngelihat iklan kita bisa 5 kali, 3, 7 kali gitu, ya itu lama-lama bisa masuk ke market dia. Kan dia pasti visit profil kita, stalking, lihat story, jadi anget tuh gitu. Terus japri nanya-nanya, walaupun weddingnya masih lama ya udah nggak apa-apa, jawab aja gitu. Gitu Je. Bang Ali, ini pertanyaan dari gue pribadi nih Bang. Kan foto ini, lu basicnya kan foto ya? Ya. Foto ini banyak nih Bang Ali. Ada kayak foto makanan, fashion, wedding, banyak banget kategorinya. Selain, kalau tadi Bang Ali kan karena pada saat memulai itu banyak yang merit juga. Kenapa pilihnya ke wedding? Apa Bang Ali pernah coba yang lain? Atau memang udah pas pertama kali foto wedding, oh ini gue suka banget nih, jadi gue maunya wedding. Oke. Kalau gue udah nyobain dulu Jess, karena gue moto kan dari tahun 2003 ya. Gue moto street, moto makanan udah, bapuk-bapuk, terus moto pemandangan apalagi nggak pernah jadi. Moto pemandangan jelek-jelek banget, terus moto model, gue ikut juga Jess, moto model gitu, fashion. Tapi pernah ada salah satu mentor gue, dia bilang, kalau fashion lu emang oke gitu, tapi duitnya gitu dia. Dibanding foto komersial gitu, lu motor, mobil, nah itu jauh gitu. Tapi menurut gue itu di awal-awal itu lu gue bisa moto mobil yang sedetail itu gitu. Moto motor itu menurut gue sulit ya saat itu gitu. Nah, yang paling dekat sama gue ya udah wedding, gue hajar wedding gitu aja. Pilihan. Jadi gue udah jajalin motor serangga juga pernah aja gue. Oh ya? Gitu. Tapi kayaknya nggak pernah dapet yang bagus. Nah ini ada pertanyaan juga. Untuk pemula, cara mencari rekanan sama gedung ataupun yang lain, catering atau rias, itu gimana Bang Ali biasanya? Oke. Pemulanya kita sebut pemula bisnis ya, bukan pemula motret ya. Artinya udah punya portfolio. Nah, dari situ, kalau di Alienco gimana sih untuk bisa masuk ke rekanan-rekanan itu? Gue prosesnya panjang dari 2011 sampai 2017 gue nggak banyak rekanan. Serius, gue jalan sendiri tuh, kesenangan jalan sendiri. Jadi bertahun-tahun gue jalan sendiri, gue udah punya portfolio. Nah, begitu ada pameran, gue ikut pameran. Nah di pameran itulah gue kenalan sama vendor-vendor gitu. Nah kalau teman-teman kan misalkan baru mulai. Nah baru mulai emang agak sulit tuh pasti, siapa sih nih gitu. Kita gak kenal kalian kayak gitu. Ya yang pertama balik lagi tuh ke personal branding, terus branding perusahaannya harus dikenal. Syukur-syukur udah pernah ketemu di wedding misalkan, terus ngobrol-ngobrol sama WO-nya, ngobrol-ngobrol sama anak bandnya. Nah itu kan merubah dari cold market jadi warm market. Mereka vendor itu market juga loh sebetulnya. Jadi jangan mikir bahwa market itu adalah si customer aja gitu. Karena mereka berpotensi untuk merekomendasikan kalian untuk ke klien-klien mereka. Karena pasarnya sama. Indirect customer namanya gitu. Jadi
WO tuh paling nentuin banget, Jess. WO. WO ya. Teman-teman bisa karena nempel WO. Nggak apa-apa lanjut Gitu. ya. Oh, WO yang paling berperan juga ya di sini ya. Perannya lumayan ya, lumayan signifikan. Karena foto kan biasanya udah persiapan udah mau selesai baru milih foto kan. Banyak tuh yang kayak gitu. Oh. Nah, WO itu yang ngebantu ngarahin nih, pakai Alienko aja gitu. Nah, bye-bye lah sama vendor-vendor. Nggak usah galak-galak karena kita butuh mereka. Semuanya jadi Gitu. sebenarnya nggak cuma WO ya, pada saat kita udah pernah turun di wedding fotografi ini bisa dari WO, bisa dari gedungnya kita ajak ngobrol, kenalan, dari bandnya, dari cateringnya itu kita juga harus cari tahu juga ya Bang Ali ya. Betul. Jalin komunikasi sih penting, rubah dari code jadi UAM. Itu proses ya, nggak langsung brek gitu. Tapi emang sedikit-sedikit lama-lama ya kalian udah sering ketemu, insya Allah bakal lancar gitu. Ketimbang orang yang belum pernah ketemu sama sekali kan. Iya, makin kalau misalnya kita udah pernah ngobrol sekali, suasana udah cair ya. Jadi next ketemu Pasti. lagi atau dia Maksudnya ada, gampang, jualin gua dong gitu. Iya. Kalau udah temenan kan enak. Kayak gitu. Kalau rekanan sama gedung ada yang tanya nih Bang, rekanan sama gedung harus CV atau PT sih Bang? CV dan PT sebetulnya hampir sama aja. Beberapa gedung syaratnya boleh, yang penting ada badan usaha. Tapi bedanya kalau CV, kalau waktu gue bikin PT kemarin, CV kalau ada bermasalah dengan perusahaan, harta kalian pribadi itu keseret CV. PT kalau kalian punya usaha, terus usahanya pilot bangkrut, duit pribadi nggak terganggu gitu. Masalah pajak dan selebihnya hampir sama sih regulasinya gitu. Jadi kalau mau bikin PT aja. Oh, Nggak usah berarti CV gedung tanggung. untuk rekanan bisa dua-duanya ya sebenarnya ya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke deh Bang Ali. Thank you banget, informasinya banyak banget. Mungkin kayaknya nih teman-teman masih banyak yang mau nanya. Kalau misalnya mau nanya bisa join di Facebooknya IWPC dulu ya Bang Ali ya. Join di IWPC, nanti bisa japri adminnya kalau yang mau gabung di WhatsApp ya, grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Atau bisa juga mungkin DM Bang Ali di IG-nya Bang Ali. Kebetulan kalau saya sudah follow sih. karena gue pribadi itu gue kadang masih suka nanya ke beberapa yang menurut gue kayak Bang Ali, ada lagi yang lain. Gue suka nanya langsung tuh. Kalau wedding pasti gue nanya ke Bang Ali.